Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arti Hastuti, STP MTP, dosen program studi Teknologi Pangan, Fakultas Ilmu Pangan Halal di Universitas Juanda Bogor. Saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Materi mata kuliah yang akan disampaikan yang meliputi delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Nabati. Teknologi Pengolahan Pangan Nabati merupakan mata kuliah wajib di program studi Teknologi Pangan dengan kode mata kuliah TPG 334 yang memiliki bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep teoritis teknologi pengolahan pangan nabati secara mendalam sehingga mampu untuk melakukan pengolahan pangan berbahan nabati halal, khususnya sayur dan buah, serta menjelaskan berbagai teknologi pengolahannya, menggunakan teknologi yang tepat seperti teknologi olah minimal, suhu tinggi, penggorengan, pati, gula, pemanggangan, teknologi emulsi, flavor, ekstraksi, iradiasi pangan, nanoteknologi, dan teknologi ekstruksi, sehingga menghasilkan produk dengan mutu yang baik. Pemahaman terhadap mata kuliah teknologi pengolahan pangan nabati sangat penting untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada komposisi, perubahan pasca panen bahan pangan selama proses pengolahan dengan teknologi pengolahan pangan yang terjadi, mulai dari tahap pasca panen, proses pengolahan, hingga siap konsumsi. Pengetahuan ini mencangkup berbagai jenis bahan pangan yang bersumber dari nabati, sehingga mahasiswa dapat memahami bagaimana kualitas, keamanan, dan nilai gizi pangan dapat dipertahankan atau ditingkatkan sepanjang rantai produksi pangan. Sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu blended learning, di mana perkuliahan dilakukan secara luring maupun daring. Platform yang digunakan untuk perkuliahan daring yaitu Sepima Unida, Sistem Informasi Akademik, melalui Endling Class dan Zoom Meeting. Metode pembelajaran yang saya gunakan beragam, diantaranya ceramah, diskusi, studi kasus, hingga project based learning. Pemilihan metode dilakukan berdasarkan karakteristik materi, capaian pembelajaran, dan kebutuhan mahasiswa agar proses pembelajaran lebih interaktif dan partisipatif. Capaian pembelajaran pada kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Nabati diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian bahan pangan nabati halal, sayur dan buah, memahami struktur, komposisi kimia, serta morfologi dari bahan pangan nabati, mampu menjelaskan struktur komposisi kimia, perubahan-perubahan, dan penanganan pasca panen, sayuran dan buah-buahan, mampu memahami dan menjelaskan tentang berbagai teknologi pengolahan pangan nabati dengan teknologi olah minimal dan suhu tinggi, memahami dan menjelaskan tentang berbagai teknologi penggorengan, teknologi pati, dan gula, teknologi pemanggangan, memahami tentang teknologi emulsi, metode iradiasi, nanoteknologi, dan teknologi ekstruksi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini disusun berdasarkan dengan tim dosen pengampu teknologi pengolahan pangan nabati, dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam struktur kurikulum program studi yang selaras dengan profil lulusan yang diharapkan. Media pembelajaran yang digunakan antara lain RPS, PowerPoint, studi kasus, serta video pembelajaran yang dapat diakses melalui Sepima Universitas Juanda dan link Google Drive. Materi pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Nabati diantaranya pengantar teknologi pengolahan pangan nabati, teknologi olah minimal, teknologi pengolahan dengan suhu tinggi, teknologi penggorengan, teknologi pati dan gula, teknologi pemanggangan, teknologi emulsi, teknologi flavor, teknologi pengolahan pemisahan dan ekstraksi, iradiasi pangan, nanoteknologi, dan teknologi ekstrusi. Metode penilaian pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Nabati diantaranya aktivitas partisipatif 10%, hasil proyek, hasil studi kasus 30%, kognitif diantaranya, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 25%. Penilaian yang saya lakukan berdasarkan rubrik penilaian yang terukur berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif,
akuntabel, dan transparan. Penilaian pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan dan tercantum pada RPS yang ada. Penilaian yang telah dilakukan dapat diketahui secara transparan oleh mahasiswa yang disebarkan melalui Setima, WhatsApp Group, serta pengembalian berkas tugas dan ujian. Pendekatan yang digunakan ketika perkuliahan berlangsung yaitu yang berpusat pada mahasiswa. Student Centered Learning. Mahasiswa dilibatkan untuk berperan aktif selama pembelajaran berlangsung. Mahasiswa diberikan poin sebagai reward keaktifan yang masuk dalam komponen penilaian aktivitas partisipatif. Berikut saya sampaikan perkuliahan teknologi pengolahan pangan nabati yang dilakukan secara daring. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang adik-adik mahasiswa. Selamat datang kembali pada mata kuliah teknologi pengolahan pangan. Nah, di sini kita akan membahas pada pertemuan kedua yaitu teknologi olah minimal pada buah dan sayur. Nah, bagaimana kabarnya? Sebelumnya saya belum bertanya ini ya, kabar ya. Bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Alhamdulillah. Yes. Baik. Nah, di sini pertemuan ini kita akan mempelajari teknologi olah minimal pada buah dan sayur. Nah, mungkin mahasiswa, adik-adik mahasiswa pernah memperhatikan ya bahwa buah yang telah dikupas atau dipotong menjadi lebih cepat perubahan warna ataupun misalnya melunak, layu, bahkan membusuk. Nah, perubahan tersebut menunjukkan bahwa bahan pangan masih mengalami proses fisik, kimia, enzimatis, fisiologi, dan mikrobiologi setelah dipanen. Ya, kita sebetulnya sudah mempelajari di mata kuliah sebelumnya ya, ataupun pertemuan kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu pengantar teknologi pengolahan pangan nabati. Halal, baik. Nah, baik untuk pokok bahasan pada mata kuliah ini, yaitu pokok bahasanya teknologi olah minimal, sub CPMK ya, yaitu mampu memahami dan menjelaskan materi teknologi olah minimal, bahan pangan nabati, yaitu buah dan sayur. Kemudian ada pun bahan kajian, yaitu teknologi olah minimal pada buah dan sayur. Kemudian nanti akan dibahas perbedaan buah dan sayur, kemudian kerusakan bahan pangan, serta aplikasi penerapan olah minimal. Baik, nah mungkin adik-adik bisa melihat ya. Nah, baik, mungkin adik-adik bisa melihat di sini ya. Nah, saya ingin tahu dulu ya, seberapa paham bisa mahasiswa terkait materi ini ya. Nah, apa perbedaan buah dan sayur? Ada yang bisa jawab? Silakan. Bisa Izin menjawab. boleh, nama sama NIM-nya ya. Silakan. Baik, Ibu. Saya Mia Karmelia Putri dengan NIM B22136. Izin menjawab atas pertanyaan apa perbedaan buah dan sayur. Untuk buah, perbedaannya secara aspek dia tuh yang secara botaninya berkembang dari bunga, khususnya ovarium, dan umumnya itu mengandung biji. Kalau untuk sayur itu dia berasal dari bagian tanaman lain seperti daun, batang, akar, umbi, atau bunga. Kalau untuk rasanya, kalau buah itu kan biasanya manis atau asam. Kalau misalkan sayur kan dia tuh biasanya tuh tawar, gurih, atau agak pahit. Terus kalau untuk cara konsumsinya, kadang kalau buah tuh sering dimakan yang segar, terus dibuat jus, atau sebagai pencuci mulut. Kalau misalkan sayur ini biasanya dimasak, ditumis, direbus, atau dijadikan lalapan. Seperti kalau misalkan buah itu kan contohnya seperti apel, mangga, jeruk. Lalu kalau misalkan sayur ini, dia contohnya itu seperti bayam, wortel, brokoli, dan kubis. Oke, baik. Ini lengkap sekali ya. Mungkin sudah mempelajari bahan aja sebelumnya ya di RPS ya. Sehingga mungkin dicari ya apa perbedaan buah dan sayur. Betul ya tadi apa yang Saudara Mia jelaskan bahwa di sini kita akan mempelajari perbedaan buah dan sayur secara ilmiah ya. Nah, di sini dari segi aspeknya. Nah, dari segi aspek di sini ada dasar ilmiah ya, asal bagian tanaman, biji, kemudian contoh dan penggunaannya. Nah, pada dasar ilmiah, buah ini memang secara botani yaitu organ reproduksi tanaman ya. Pada dasar ilmiah. Kemudian sedangkan sayuran istilah kuliner, biasanya bukan organ botani khusus. Kemudian asal bagian tanaman. Nah, biasanya pada buah ada perkembangan dari ovarium bunga. Kemudian pada sayur dapat berasal dari daun, batang, akar, umbi, bunga atau bagian lainnya. Kemudian pada aspek biji umumnya mengandung biji, sedangkan pada sayur biasanya tidak menjadi prasarat ya. Nah, contohnya di sini ada apel, mangga, kemudian ada tamarillo ya. Kemudian ada tomat, cabai, mentimun. Kemudian pada sayur di sini kelompoknya contohnya yaitu ada bayam, wortel, brokoli, kubis,
dan kentang. Nah, penggunaannya seperti apa? Nah, seringkali kalau buah itu digunakan pada apa? Konsumsi segar ya, atau dibuat jus atau pencuci mulut. Sedangkan pada sayur umumnya memang dimasak atau dijadikan lauk dan lalapan. Ya tadi sudah betul apa yang Saudari Mia jelaskan ya, bahwa kalau untuk rasa bagaimana nih pada buah? Biasanya pada buah itu lebih berasa ya, ada asam ataupun manis. Sedangkan pada sayur biasanya lebih netral ya. Nah, makanya biasanya digunakan apa? Sebagai lalapan ataupun dimasak lagi sebagai apa? Dijadikan lauk ya. Nah, ini ada catatan. Adapun ada tomat, mentimun, cabai, dan terong secara botani termasuk buah, tetapi secara kuliner sering dianggap sayur ya. Jadi bagaimana penggunaannya? Nah, ini akan menjadi penentu ya, bahwa misalnya pada catatan ini si tomat bisa menjadi kuliner ataupun bisa menjadi apa? Dianggap sayur ataupun bisa dianggap buah gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi jika buah dan sayur tidak diolah? Nah, ini beberapa dampak ya. Dampak jika hasil panen tidak ditangani tidak ditangani dengan baik ya, atau tidak diolah dengan baik. Nah, apa saja di sini? Yaitu yang pertama akan cepat rusak ya. Awalnya apelnya itu segar gitu ya ketika pasca panen. Nah, ketika tidak bisa ditangani atau diolah, maka lama-kelamaan akan apa? Buahnya akan layu ya, kemudian memar, busuk dan membusuk ya. Terutama kita tahu bahwa pada apel itu memang atau buah-buahan dia memiliki kadar air yang tinggi ya. Sedangkan komponen lainnya, nutrisinya dia lebih baik gitu ya. Kemudian nilai gizi menurun yang kedua. Ada vitamin, kemudian warna, rasa, dan tekstur menurun selama penyimpanan terlalu lama ya. Nah, kalau gizi menurun, apa yang terjadi? Ya pasti akan apa? Akan ada apa? Risiko kontaminasi juga ya. Kalau misalnya gizinya menurun gitu ya, maka ketika tidak diolah lagi akan terjadi risiko kontaminasi. Nah, di sini ada mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan kamia dapat tumbuh ya jika tidak diolah. Kemudian, apalagi yang keempat ada umur simpan pendek. Nah, di sini ada produk tidak tahan lama dan sulit didistribusikan ya. Ya betul ya, kita bisa membedakan antara buah segar kemudian buah yang diolah ya. Antara buah segar mungkin tidak tahan lama, tapi ketika misalnya diolah ya dengan pengolahan yang baik atau disimpan di suhu dingin, maka umur simpannya akan lebih lama dibandingkan buah segar yang disimpan di suhu ruang. Kemudian kerugian ekonomi juga. Nah, banyak hasil panen terbuang dan akan nilai jualnya itu akan menurun gitu ya jika tidak diolah. Karena itu, pengolahan pangan diperlukan untuk menjaga mutu, keamanan, gizi, dan memperpanjang umur simpan. Nah, baik. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kerusakan bahan pangan. Nah, secara definisi, kerusakan bahan pangan adalah perubahan perubahan yang menyebabkan mutu, kemudian keamanan, nilai gizi serta penerimaan konsumen menurun, ya. Buah dan sayur termasuk bahan pangan yang mudah rusak karena tadi pada buah dan sayur itu dia memiliki kadar air tinggi ya dan tetap melakukan aktivitas biologis setelah dipanen, ya. Kemudian di sini ada beberapa kerusakan bahan pangan. Nah, beberapa bentuk kerusakan bahan pangan yang dapat terjadi pada buah dan sayur, kita bisa lihat ya di sini ya. Ada bentuk kerusakan, kemudian penyebab utama, ciri-cirinya seperti apa, contoh pada buah dan sayur, dan contoh visualnya. Nah, di sini ada contoh satu, kerusakan fisik. Penyebabnya apa? Bisa terjadi benturan ya, tekanan atau gesekan saat pasca panen. Kemudian apalagi? Pemotongan yang tidak tepat ya, suhu tidak sesuai, kemudian kehilangan air atau transpirasi. Nah, ciri-ciri atau contoh pada buah dan sayur apa? Di sini kerusakannya bisa memar, luka, kulit pecah ya, pada kulitnya gitu ya. Kemudian sayur layu, tekstur menjadi lunak, perubahan bentuk. Contohnya apa? Di sini ada apel memar contohnya ya, ataupun tomat pecah, selada layu. Kemudian yang kedua kerusakan kimia. Penyebabnya apa? Nah, di sini ada reaksi oksidasi ya. Oksidasi, kemudian reaksi pencoklatan non-enzimatif dan degradasi vitamin dan pigmen. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ada perubahan warna ya. Kemudian aroma tidak normal, kening, kemudian penurunan nilai gizi. Perubahan warna pada apa? Salah satunya pada apel ya, apel yang dikupas kemudian disimpan misalnya di suhu ruang, maka akan terjadi oksidasi sehingga warna apelnya itu misalnya mencoklat gitu ya. Kemudian kerusakan enzimatis ya. Di sini aktivitas enzim alami dalam bahan pangan ya penyebabnya. Kemudian tidak inaktivasi dengan baik ya. Kemudian pencoklatan browning, pelunakan jaringan, kemudian perubahan rasa. Contohnya apa di sini? Ya ini ya, apel atau kentang yang berubah coklat setelah dipotong supaya terlalu matang menjadi lunak gitu ya.
Nah, kemudian yang keempat, kerusakan fisiologis. Penyebab utamanya respirasi terus berlangsung, transpirasi kehilangan air, pematangan berlangsung setelah panen, kemudian produksi etilen. Ya, nah ciri-cirinya apa? Ada penuaan, pelayuan, perubahan tekstur, pematangan berlebih. Contohnya pada apa? Bisa pada pisang cepat matang dan berbintik, kemudian sayur cepat menguning. Kemudian kelima, kerusakan mikrobiologis. Nah, di sini contohnya apa nih penyebabnya? Penyebab utamanya pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, kapang, kamir ya. Kemudian biasanya disebabkan juga oleh sanitasi yang buruk gitu ya, jadi tidak terjaga. Kemudian suhu penyimpanan tidak sesuai, kemudian kelembaban tinggi ya. Nah, ciri-cirinya apa? Biasanya bau tidak normal, ada lendir, kemudian perubahan warna, ada pertumbuhan jamur dan pembusukan. Nah, contoh ini di sini contohnya apa? Kita bisa lihat gambar visualnya ya. Buah berjamur, kemudian sayuran berlendir, busuk pada bagian tertentu. Nah, kemudian, kenapa sih kita harus tahu gitu ya, bagaimana teknologi pengolahan pangan minimal? Nah, bagaimana teknologi ini mempertahankan mutu, keamanan, kandungan gizi, dan umur simpan buah serta sayur. Nah, di sini ada gambar visual buah dan sayuran segar. Ya, yang harus diperhatikan adalah hygiene ya. Kita harus cuci tangan, alat, dan bahan tetap bersih. Kemudian yang harus dilakukan juga adalah penyimpanan dingin, suhu rendah ya, menjaga kesegaran. Kemudian ada yang paling penting, nutrisi tetap terjaga, seperti vitamin dan mineral lebih tetap tersimpan. Kemudian kemasan harus aman, sehingga melindungi produk dari kontaminasi dan kerusakan. Nah, di sini kita bisa lihat diagram alir proses olah minimal. Yang pertama adalah sortasi, ya, pemilihan bahan segar dan berkualitas. Kemudian di sini ada pencucian, menghilangkan kotoran tanah ataupun residu ya saat pasca panen gitu ya. Kemudian pemotongan, dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian pengemasan, menggunakan kemasan bersih dan aman ya. Kemudian yang terakhir yang kelima, penyimpanan dingin, disimpan pada suhu rendah, biasanya 0 sampai 5 derajat Celcius untuk menjaga kesegaran. Nah, kemudian di sini bermanfaat untuk apa nih? Bisa menjaga mutu ya. Jadi pengolahan pangan minimal ini bisa menjaga mutu ya, terutama warna, rasa, tekstur ya tetap terjaga. Kemudian yang kedua, menjaga keamanan ya, mengurangi kontaminasi mikroba. Kemudian yang ketiga, menjaga gizi, vitamin dan senyawa penting lebih terjaga. Yang keempat, memperpanjang umur simpan. Produk lebih awet dan siap konsumsi ya. Yang tadi yang awalnya segar, mungkin kalau hanya disimpan di suhu ruang mungkin tidak akan lama ya. Beda dengan misalnya dilakukan olah minimal kemudian nanti disimpan di suhu dingin gitu ya atau di kulkas. Nah, itu lebih akan awet gitu ya, lebih tahan lama. Nah, olah minimal adalah pengolahan dengan perlakuan sedikit, mungkin agar produk tetap segar, aman, praktis dan bernilai gizi tinggi. Nah, di sini ada aplikasi penerapan prinsip olah minimal pada selai Tamarillo. Nah, perlu digarisbawahi bahwa walaupun selai bukan produk olah minimal murni, karena melibatkan penghancuran, penambahan gula, dan pemanasan, prinsip olah minimal tetap dapat diterapkan untuk mengurangi kerusakan mutu dan zat gizinya. Nah, ini contohnya ya, contoh penelitian dosen gitu ya, dan mahasiswa yang telah dilakukan pada produk buah Tamarillo. Nah, kemudian di sini ada penerapan prinsip olah minimal untuk menjaga mutu, gizi, keamanan, dan umur simpan. Yang pertama, kita harus pastikan dulu ya pemilihan bahan baku yang berkualitas. Biasanya gunakan Tamarillo segar atau matang, tidak memar dan bebas kerusakan. Yang kedua, pencucian secara higienis. Jadi cuci buah dengan air bersih untuk mengurangi kotoran dan kontaminasi mikroba. Kemudian ketiga, pengupasan. Ya, yang ketiga, pengupasan dan penghancuran cepat. Lakukan segera untuk mengurangi kontak dengan udara dan mencegah oksidasi. Kemudian keempat, penggunaan gula secukupnya. Gula membantu tekstur dan umur simpan, tetapi jumlahnya perlu dikendalikan. Ya. Kemudian yang kelima, pemanasan singkat dan terkendali. Panaskan hanya sampai kekentalan yang diinginkan agar warna, rasa, vitamin, dan antioksidan lebih terjaga. Kemudian, menghindari pemanasan berulang. Ada pemanasan berulang dapat menurunkan kandungan gizi ya, dan membuat warna terlalu gelap. Apalagi kalau misalnya Tamarillo. Tamarillo itu mengandung apa? Amil? Mengandung antioksidan ya. Terutama apa? Senyawa antioksidannya? Antosianin ya. Nah, kemudian yang ketujuh di sini pengemasan higienis. Masukkan selai ke dalam wadah bersih atau steril ya, lalu tutup rapat. Kemudian kedelapan, penyimpanan yang tepat, simpan di tempat sejuk atau dalam lemari pendingin setelah
kemasan dibuka. Agar apa? Agar memperpanjang dari umur simpan si produknya gitu ya. Nah, sehingga dihasilkan selai Tamarillo lebih aman, kemudian bermutu, bernilai gizi, dan memiliki umur simpan lebih panjang. Oke, baik. Nah, sebetulnya untuk bahan aja, kita sudah sampai penerapan aplikasi prinsip olah minimal pada contohnya buah Tamarillo ya, dalam produk selai. Baik, baik setelah kita mempelajari materi teknologi olah minimal pada buah dan sayur, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi singkat ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik mahasiswa terhadap bahan ajar pada pertemuan hari ini. Nah, biasanya kuis dilaksanakan melalui aplikasi Sevima ya, biasanya ya, dan Google Form. Tetapi khusus pada pertemuan ini, kuis akan ditampilkan secara langsung ya, pada secara langsung melalui slide PowerPoint. Kemudian kuis terdiri atas beberapa soal, biasa pilihan ganda dan esai. Pada kuliah ini, mahasiswa dilibatkan untuk berperan aktif selama pembelajaran berlangsung. Mahasiswa yang menjawab dan berperan aktif akan diberikan poin sebagai reward ya, keaktifan yang masuk dalam komponen penilaian aktivitas partisipatif. Oke, bisa dipahami? Atau sebelum kuis, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau mau langsung kuis? Bagaimana? Langsung kuis, Ibu. Langsung kuis. Baik. Nah, di sini yang pertama ya, silahkan ya untuk aktif ya, karena ini akan menjadi reward kalian ya sebagai bobot nilai ya, nilai aktivitas partisipatif. Yang pertama, teknologi olah minimal bertujuan untuk. Nah, siapa nih yang menjawab? Silahkan. Silahkan, Amel. Saya, Ibu, kalau untuk olah minimal ini bertujuan untuk jawabannya yang B, Ibu, mempertahankan mutu dan kesegaran bahan pangan itu. Oke, ya. Betul ya. Jadi, teknologi minimal bertujuan untuk mempertahankan mutu dan kesegaran bahan pangan. Ya. Kemudian yang kedua, buah dan sayur yang telah dipotong, ya, lebih cepat rusak karena apa nih? Nah, oke. Oh, sudah raise hand. Iya, silahkan. Silahkan, Ayu. Izin perkenalkan Ibu, nama saya Ayu Agustiawati dengan NIM B2210981. Izin menjawab untuk kerusakan buah dan sayur itu karena yang A, Ibu. Aktivitas respirasi dan kontak dengan udara yang meningkat. Iya, betul ya. Betul ya, jawaban Ayu ya. Jawabannya A, aktivitas respirasi dan kontak dengan udara meningkat ya, sehingga si buah atau sayur itu kalau sudah dipotong akan cepat rusak gitu ya. Tinggal satu lagi nih ya, untuk kuis esai nih. Sebutkan dan jelaskan 3 kerusakan pada bahan pangan. Oke, ini bonus nih ya, karena esai ya. Nah, silahkan Nawang. Ya, baik Bu. Izin menjawab untuk kerusakan pada bahan pangan itu ada yang secara fisika, ada yang secara kimia, ada yang secara enzimatis, ada juga yang secara biologis dan mikrobiologis. Kalau secara fisik itu biasanya karena benturan atau bisa juga karena suhunya tidak sesuai. Kalau misalkan secara kimia itu biasanya akibat reaksi oksidasi, reaksi pencoklatan, juga degradasi vitamin. Untuk enzimatis itu aktivitas enzimnya biasanya dialami oleh bahan pangan itu sendiri. Nah, kalau fisiologis itu biasanya respirasinya itu terus berlangsung dan akibat kehilangan air. Kalau secara mikrobiologis itu biasanya adanya pertumbuhan mikroorganisme Ibu, seperti dari bakteri, kapang atau kamir. Kalau secara kerusakan fisik, contohnya itu misalkan apel itu jatuh dari pohon itu ada memar. Kalau misalkan kerusakan kimia, contohnya ada di perubahan warna dan aroma di alpukat atau wortel. Nah, kalau misalkan enzimatis itu contohnya di browning di buah apel yang sudah dikupas. Baik. Oke, terima kasih ya atas adik-adik ya tadi ya yang setelah aktif ya, setelah aktif misalnya tadi menjawab gitu ya, menjawab kuis dari topik bahan pangan teknologi olah minimal. Pada pertemuan ini, nah kita telah membahas tadi ya perbedaan buah dan sayur secara ilmiah, perubahan serta kerusakan yang terjadi pada bahan pangan, dan prinsip teknologi olah minimal untuk mempertahankan mutu, keamanan, dan kandungan gizi serta umur simpan produk. Baik, mungkin sebelum kesimpulan ada yang mau ditanyakan terkait bahan ajar ini?
Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup. Udah, Ibu. Belum ada Baik, kesimpulannya pertanyaan. yaitu di sini teknologi olah minimal pada buah dan sayur merupakan metode pengolahan dengan perlakuan seminimal mungkin untuk mempertahankan kesegaran, warna, rasa, tekstur, kandungan gizi, kemudian keamanan dan umur simpan produk. Nah, penerapannya meliputi pemilihan bahan yang baik ya, kemudian pencucian, pengupasan, pemotongan, pengendalian suhu dan waktu, pengemasan higienis, kemudian serta penyimpanan yang tepat. Pemahaman terhadap perbedaan buah dan sayur serta perubahan fisik kimia, enzimatis, fisiologis, mikrobiologis sangat penting dalam menentukan metode pengolahan pada apa? Pada contoh produk buah ya, Tamarillo, kemudian prinsip olahan minimal diterapkan melalui pemanasan singkat dan terkendali agar mutu serta komponen fungsionalnya tetap terjaga. Baik, semoga materi hari ini dapat menambah pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya teknologi pengolahan dalam menjaga kualitas pangan ya. Insya Allah pada minggu ketiga atau pertemuan ketiga kita akan membahas teknologi pengolahan pangan dengan suhu tinggi. Nah, sebelum mengikuti pertemuan berikutnya, silakan mempelajari topik bahan ajar yang telah tercantum dalam rencana pembelajaran semester ya ataupun RPS dengan mempelajari materi terlebih dahulu. Mahasiswa akan lebih siap mengikuti penjelasan, kemudian diskusi dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya pada pertemuan ataupun pada perkuliahan hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan ketiga ya di minggu depan. Kita akhiri saja kuliah pada hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, dari saya cukup sekian. Wallahu yaqulu haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.